Kemudian yang kedua melakukan pendataan bagi seluruh awardee LPDP UNY. Dan yang ketiga membuat dan menyusun surat kelembagaan. Nah, biasanya ini nanti akan berkoordinasi dengan sekretaris pelaksana dari kegiatan. Kemudian yang keempat, bertanggung jawab terhadap PIN awardee aktif. Kemudian yang kelima, bekerja sama dengan sekretaris 2 terkait dengan kegiatan administrasi kelurahan di LPDP UNY 10.0. Dan yang terakhir, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya. Kemudian untuk yang sekretaris 2 ini ada Mas Kiki Irafa Chandra, biasa dipanggil Mas Rafa. Beliau dari jurusan PLS, ya PLS atau pendidikan non formal kalau di UNY ya gitu. Kemudian untuk tupoksi dari sekretaris 2 ini ada yang pertama membuat dan menyusun penjadwalan kegiatan kelurahan LPDP UNY. Jadi Mas Rafa ini nanti yang akan membuat terkait kayak kaleidoskop atau timeline kegiatan dalam satu kepengurusan ini. Kemudian yang kedua mengatur dan mencatat setiap agenda rapat yang diadakan PI Kelurahan LPDP UNY. Yang ketiga, mencatat notulensi dalam setiap agenda rapat kelurahan LPDP UNY. Yang keempat, menyusun LPJ bekerja sama dengan sekretaris kegiatan. Yang kelima, bekerja sama dengan sekretaris 1 terkait dengan kegiatan administrasi kelurahan LPDP UNY. Dan yang keenam, sama melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya. Selanjutnya. Nah, untuk bendaharanya ini ada 2 juga. Yang bendahara pertama itu ada Mbak Rani, yaitu Rani Lailatul Fitria. Beliau dari jurusan PEP, S2 PEP. Dan yang bendahara 2 ada Mbak Puji Lestari. Nah, untuk yang tupoksi dari bendahara pertama, yang pertama adalah bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan Kelurahan LPDP UNY, termasuk penerimaan dan pengeluaran, serta penyimpanan dari dana. Nah, untuk yang kedua, membuat dan menyimpan catatan keuangan yang akurat dan rinci mengenai setiap transaksi keuangan yang dilakukan oleh Kelurahan LPDP UNY. Yang ketiga, menyusun laporan keuangan bulanan Kelurahan LPDP UNY. Yang keempat, berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam mengelola keuangan LPDP UNY. Biasanya ini berkoordinasi dengan eh, bendahara kegiatan atau juga koordinator dari divisi. Misalnya kalau kemarin yang ada kegiatan futsal, kok futsal apa, badminton, itu Mbak Rani juga berkoordinasi dengan Kadif atau PJ dari badminton. Dan malam ini juga ada kegiatan futsal, itu Mbak Rani juga koordinasi terkait kayak pengeluarannya seperti itu dengan PJ futsal. Dan yang terakhir, melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan bidang tugas. Nah, untuk Mbak Puji ini selaku Bendahara 2, yang pertama tugasnya adalah membantu Bendahara 1 dalam pelaksanaan tugas dan pengelolaan dan dokumentasi transaksi keuangan Kelurahan LPDP UNY. Kemudian memeriksa dan memverifikasi dokumen pendukung setiap transaksi sebelum diolah oleh Bendahara 1 seperti faktur, kwitansi, dan bukti keuangan lainnya. Jadi biasanya sebelum ke bendahara 1 untuk dicairkan itu Mbak Puji selaku bendahara 2 ini memverifikasi dulu. Ini benar nggak nih? Kemudian baru diteruskan ke Mbak Rani selaku bendahara 1 untuk dicairkan seperti itu. Kemudian yang ketiga, membantu dalam penyusunan laporan keuangan atau transaksi sesuai dengan instruksi. Dan yang keempat, bekerja sama dengan bendahara 1 untuk memastikan bahwa semua transaksi keuangan dilakukan dengan benar dan sesuai prosedur. Dan yang terakhir, melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan bidang tugas. Jadi kalau untuk Mbak Rani ini lebih ke keuangannya, kalau untuk yang Mbak Puji ini sebelum keuangannya, jadi diverifikasi dulu. Kayak misalnya kita mengajukan dana ke LPDP tuh, kita kan melalui proses yang namanya verifikasi oleh verifikator. Nah, Mbak Puji ini yang bagian itu. Dan mohon doanya serta dukungannya dari teman-teman karena selama ini untuk keuangan LPDP UNY ini kan masih menggunakan rekening pribadi atas nama Mbak Rani.
Nah, untuk yang di periode kelurahan kali ini, insya Allah akan dibuatkan rekening secara kelembagaan. Tapi juga memang ada beberapa prosedur yang harus dijalankan. Jadi mohon dukungan serta doanya dari teman-teman yang ada di sini supaya apa yang kita semua cita-citakan dapat dilaksanakan dengan baik dan juga dilancarkan. Seperti itu. Mungkin sebelum saya menutup paparan tupoksi dari PI, saya ingin mengucapkan terima kasih sebelumnya atas antusiasnya yang sudah mendaftar untuk menjadi pengurus kelurahan LPDP UNY 10.0. Kemarin kami total menerima 106 pendaftar. Nah, dari 106 pendaftar ini, kami kemudian membuat seleksi dalam hal administrasi dan juga wawancara, yang juga di situ ada instrumennya dari kami membuatnya. Kemudian dari seleksi tersebut ada berapa jumlahnya? Ada 50, bentar. Ada 57 yang diterima. Kemudian dari 57 ini tidak termasuk dengan PI. PI-nya yang berjumlah 8 orang. Kemudian ditambah 57 jadi ada total 65 pengurus di periode Kelurahan 10.0 ini. Jadi saya mengucapkan terima kasih atas antusiasnya telah mendaftar dan berkontribusi menjadi pengurus Kelurahan LPDP UNJ 10.0. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan saya kembalikan ke Mas Kevin selaku pembawa acara pada malam hari ini. Terima kasih Mbak Kinan selaku Kelurahan LPDP UNY 10.0 yang sudah memaparkan tugas pokok dan juga fungsi dari pengurus inti. Sebelum kita ke sosialisasi berikutnya, apakah dari teman-teman ada pertanyaan, tanggapan, maupun saran yang diberikan untuk kami, pengurus inti? Silahkan teman-teman, silahkan. Atau mungkin cukup? Jika cukup, kita akan ke sosialisasi berikutnya. Jadi akan dipaparkan pengembangan keilmuan, uh, pengembangan sumber daya Awardi, Humas dan Infocom, pengabdian masyarakat. Nanti akan dipresentasikan saran terkait dengan program kerja yang dijalankan, silahkan bisa disiapkan mulai dari sekarang. Untuk sosialisasi yang pertama, yaitu akan dilakukan oleh divisi minat dan bakat, yang akan disosialisasikan oleh Ketua Divisinya, Mas Jeffrey Dian Andika. Mas Jeffrey, apakah sudah hadir? Sudah Mas Kevin, apakah terdengar jelas Mas? Oke, sudah. Silakan Mas untuk mensosialisasikan program kerja dari divisi minat dan bakat. Ya, terima kasih Mas Kevin. Selamat malam teman-teman Awardi LPDP UNY. Saya izin share screen untuk menjelaskan sosialisasi program kerja Divisi Bakat dan Minat Kelurahan LPDP UNY 10.0. Apakah teman-teman sudah bisa melihat share screen yang Jelas, saya... Mas, jelas. Oke, terima kasih. Oke, jadi sebelumnya teman-teman ada dua jenis program kerja yang diakomodir oleh Divisi Bakat dan Minat. Yang pertama program kerja rutin, kemudian ada program kerja tahunan. Jadi yang rutin ini diselenggarakan di waktu-waktu tertentu secara periodik. Kalau program kerja tahunan ini ada yang 2 kali dalam satu periode, ada yang 1 kali dalam satu periode. Sebelum jauh, divisi bakat dan minat ada 8 anggota. Nanti 8 anggota ini akan dibagi dalam setiap program kerja.
Jadi setiap program kerja akan diatur atau dibantu langsung oleh 2 anggota dari divisi bakat dan minat. Oke, di sini ada pelatihan ProTefel UNY, kemudian Pekan Bugar, ada sosialisasi seminar internasional dan gebyar LPDP UNY. Saya akan langsung turun ke program kerja yang pertama, pelatihan ProTefel UNY. Jadi pelatihan ProTefel UNY ini bertujuan untuk membantu awardee LPDP UNY untuk mempelajari materi tes ProTefel. Seperti yang teman-teman ketahui, tes ProTefel adalah salah satu syarat kelulusan untuk mahasiswa magister maupun doktoral ketika nanti ingin lulus dari UNY. Tes ProTefel ini diambil selama teman-teman awardee sudah mengikuti kuliah aktif. Nah, waktu pelaksanaan pelatihan ini akan dilaksanakan secara daring atau online, diadakan secara kondisional, jadi diadakan 2 bulan sekali dengan 4 hari pelatihan berturut-turut mendekati mendekati hari pelaksanaan ProTefel oleh unit layanan bahasa UNY. Nah, pelatihan ProTefel ini akan dibuka sesi pelatihan dengan sistem kuota. Dengan sistem kuota nanti ada di bulan Maret, Mei, Juli, September, dan November 2024. Sistem kuota ini akan dibuka dengan metode yang sifatnya misal satu kelas 20 awardee, kemudian nanti dibuka untuk 4 hari, diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan selama 4 hari. Jadi terbagi dalam sesi pertama atau hari pertama itu materinya misalnya reading, hari kedua listening, hari ketiga structure. Kemudian hari keempatnya akan dilaksanakan simulasi tes. Jadi nanti teman-teman awardee juga akan mendapatkan simulasi tesnya dan juga nilainya secara langsung. Kemudian ketika teman-teman awardee sudah mengikuti pelatihan untuk gelombang pertama di bulan Maret, maka teman-teman awardee yang sudah terdaftar tidak bisa mengikuti pelatihan untuk untuk bulan Mei. Jadi kami memastikan pendataan awardee yang sudah mengikuti pelatihan agar pelatihan ini bisa dinikmati secara merata oleh seluruh awardee yang mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan tersebut. Kenapa disebut kesempatan? Karena ada sistem kuotanya. Jadi nanti teman-teman awardee yang ingin mengikuti pelatihan bisa dilihat betul-betul tanggal pelaksanaannya, kemudian mengisi kuota yang sudah diberikan. Kemudian penanggung jawabnya ada saya dan dibantu oleh Mbak Yoyada Nuhninu. Kami nanti akan berkoordinasi untuk mengatur jalannya pelatihan ProTefel UNY ini. Ini untuk pelatihan ProTefel UNY, kemudian nanti yang kedua ada Pekan Bugar. Nah, Pekan Bugar ini adalah salah satu program yang diakomodir oleh Divisi Bakat dan Minat. Tujuannya supaya awardee sehat, hore-hore, dan menghindari gabut. Jadi ini memang ditujukan untuk teman-teman awardee yang ingin berolahraga secara rutin. Karena Pekan Bugar ini diadakan setiap minggu, seminggu sekali, ada 3 jenis olahraga. Minggu lalu sudah terlaksana badminton, kemudian besok hari Minggu ada futsal, dan berarti minggu depan ada senam aerobik. Nah, minggu keempat kemungkinan besar nanti akan diadakan kayak suaranya siapa yang ingin mengikuti badminton, senam, atau futsal. Jadi nanti akan kita buka untuk minggu keempatnya dipilih badminton, senam aerobik, atau futsal. Kemudian waktu pelaksanaannya ini kondisional ya teman-teman, tapi biasanya pada saat
akhir minggu, jadi tidak dilaksanakan pada saat hari-hari kuliah Senin sampai Jumat. Bisa dilaksanakan di hari Sabtu atau Minggu. Pelaksanaannya dari Februari sampai November 2024. Biasanya untuk teman-teman yang sudah melaksanakan minggu pertama misalnya badminton, kemudian minggu kedua ingin badminton lagi boleh, tapi nanti pembiayaannya secara mandiri, jadi teman-teman yang mengikuti Pekan Bugar bisa iuran sendiri untuk mengikuti kegiatan tersebut, entah itu badminton, senam aerobik, atau futsal. Untuk teman-teman yang ingin bergabung bisa mendapatkan informasinya secara langsung dengan bergabung di grup WA untuk badminton, senam aerobik, dan futsal. Setiap minggu juga akan disampaikan informasi melalui grup award di UNY, jadi teman-teman bisa update kapan pelaksanaannya. Penanggung jawabnya ada Mas Kristo dan ada Mbak Alvia. Untuk teman-teman yang mengikuti olahraga ini, untuk badminton sudah disediakan raketnya dan shuttlecocknya, jadi tinggal hadir mengikuti kegiatan yang sudah diagendakan. Ini untuk Pekan Bugar. Kemudian yang ketiga ada sosialisasi seminar internasional. Sosialisasi seminar internasional ini akan bertujuan untuk membekali award di LPDP UNY untuk mengikuti seminar internasional. Jadi kenapa ini ada di Bakat dan Minat, Divisi Bakat dan Minat, karena memang seminar internasional adalah program yang diberikan insentif secara langsung oleh pihak LPDP dan sifatnya adalah opsional. Artinya jika teman-teman punya keinginan untuk mengikuti seminar internasional tersebut, teman-teman bisa secara mandiri atau secara mandiri mendaftar kepada pihak LPDP dan nanti akan diberikan verifikasi apakah lolos atau tidak. Nah, pelaksanaan sosialisasi seminar internasional ini dilaksanakan 1 kali dalam 1 semester. Jadi selama periode ini akan dilaksanakan sebanyak 2 kali di semester ganjil dan semester genap. Untuk semester ganjil akan diadakan secara daring atau online, kemudian untuk semester genap akan diadakan secara offline. Tanggalnya ada 26 April 2024 dan 12 Oktober 2024. Yang perlu teman-teman catat adalah waktu pelaksanaan ini sifatnya masih kondisional, jadi nanti menyesuaikan pelaksanaan pada hari H, kami akan mengupdate informasi pelaksanaan sosialisasi seminar internasional ini. Kemudian penanggung jawabnya ada Mbak Ulia dan Mas Anton. Nanti kami juga akan membantu pelaksanaan sosialisasi seminar internasional ini. Karena sifatnya memang tahunan ya teman-teman. Ini program ketiga atau program kerja yang kami miliki. Kemudian ada program kerja terakhir dari Divisi Bakat dan Minat, yaitu Gebiar LPDP UNY. Tujuan dari Gebiar LPDP UNY adalah memfasilitasi bakat dan minat awardee LPDP UNY. Jadi nanti di Gebiar LPDP UNY akan ada berbagai macam lomba berbasis olahraga dan kesenian. Teman-teman yang punya bakat dalam bidang olahraga dan kesenian nanti bisa menyalurkan bakat dan minatnya di kegiatan Gebiar LPDP UNY. Waktu pelaksanaannya hanya 1 kali dalam setahun. Ini ada di hari Minggu tanggal 3 November 2024. Pelaksanaan ini juga sifatnya masih tentatif atau kondisional nanti ya teman-teman, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi pada saat mendekati hari H pelaksanaan. Penanggung jawabnya ada Mbak Eka dan ada Mbak Aulia. Mereka berdua yang akan langsung nanti menjadi pelaksana untuk kegiatan Gebiar LPDP UNY. Sekian paparan dari saya dari perwakilan Divisi Bakat dan Minat. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Jeffrey yang sudah mempresentasikan program kerja dari Divisi Minat dan Bakat. Oke, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Silahkan teman-teman yang mau bertanya. Ini ada satu pertanyaan dari Kak Yosepin Abami. Jadi Kak Yosepin ini bertanya,
Untuk tes Protefo, ini apakah diikuti oleh mahasiswa ketika berada pada semester tertentu? Jadi mungkin apakah ini bisa diikuti oleh semua mahasiswa di berapa semesternya atau seperti apa? Silahkan Mas Jeffrey. Oh ya, terima kasih atas pertanyaannya. eh, Program pelatihan ProTefel UNY ini bisa diikuti selama awardee tersebut masih berstatus aktif sebagai awardee LPDP UNY dan mahasiswa magister dan doktoral UNY. Tapi hanya satu kali. Jadi nanti setelah satu kali sudah mengikuti, maka kesempatannya sudah habis dan dialihkan untuk awardee-awardee lain. Seperti itu. Oke, seperti itu ya. Ayo, Kevin. Mungkin nanti kalau ada tanggapan silahkan ditulis ataupun juga teman-teman yang ingin bertanya, jika tidak mau menulis atau ingin bertanya secara langsung, silahkan untuk raise hand nanti akan saya pandu seperti itu. Jadi untuk semua, mulai dari semester 1 sampai semester 4 selama menjadi awardee LPDP dipersilahkan untuk daftar. Tapi kesempatannya hanya satu kali, seperti itu ya, untuk teman-teman yang lain. Kemudian pertanyaan kedua yaitu dari Mbak Siti Mualia. Izin bertanya, Kak, untuk seminar internasional, apakah ada batasan negara-negaranya? Terima kasih. Silahkan Mas Jeffrey, bisa dijawab. Oke, terima kasih Kak Siti Mualia untuk pertanyaannya. Pertanyaannya ini sifatnya negara yang terlibat dari pesertanya, negara yang menjadi keynote speaker-nya, atau negara yang menjadi tujuan konferensi internasionalnya. Ini lumayan, eh, pengertiannya lumayan lebar ya. Jadi nanti untuk negara konferensinya, batasan negaranya, setahu saya tidak ada selama semua em, ketentuannya disetujui oleh LPDP atau sesuai dengan peraturan LPDP. Sejauh ini batas-batas untuk negara-negara yang terlibat dalam konferensi atau seminar internasional sudah diatur di buku panduan LPDP. Jadi ini sifatnya juga selalu diperbaharui oleh pihak LPDP. Saya tidak bisa menjelaskannya secara pasti. Jadi nanti teman-teman, kami dari pihak kelurahan untuk penyusunan sosialisasinya akan disesuaikan dengan update atau uh, peraturan yang sudah diperbaharui oleh pihak LPDP. Jadi seperti itu. Nanti bisa dicek langsung. Kalau terakhir kemarin untuk kepesertaan itu bervariasi sesuai dengan peraturan ya. Ada yang um, keynote speaker-nya dari pesertanya diikuti oleh 5 negara, kemudian keynote speaker-nya juga ada peraturan-peraturannya nanti dari beberapa negara kayak gitu. Jadi tidak bisa langsung dijawab secara pasti jumlahnya berapa karena memang sangat bervariasi sesuai dengan peraturan yang sudah diberikan oleh pihak KPDP. Seperti itu. Seperti itu Sekian. ya, Mbak Siti Mualia. Semoga bisa ditangkap. Kemudian selanjutnya, silahkan teman-teman yang ingin bertanya ataupun memberikan saran masukan terkait dengan program kerja yang akan dijalankan oleh divisi minat dan bakat. Barangkali ini teman-teman awardee ada ide. Mungkin kita melakukan kegiatan apa pekan bugarnya mau lari ataupun mau ada suatu hal yang ingin dilakukan kayak gitu. Silakan disampaikan saja. Kami menampung saran dan juga masukan dari teman-teman sekalian agar kegiatan ini juga berjalan dengan lancar karena kegiatan ini tidak hanya untuk kami pengurus kelurahan saja, tetapi ini untuk semua awardee LPDP di Universitas Negeri Yogyakarta. Jadi kami sangat terbuka sekali untuk itu. Silakan teman-teman, apakah ada pertanyaan lain? Jika tidak ada, atau mungkin masih berpikir-pikir, kita lanjutkan ke sosialisasi berikutnya ya teman-teman. Mungkin nanti kalau misalkan ada suatu hal yang diingat atau pertanyaannya diingat, saran masukannya diingat, silahkan ditulis saja nanti pada akhir sesi
ketika semua divisi sudah selesai, nanti akan kita bacakan lagi pertanyaannya seperti seperti itu ya teman-teman. Oke, terima kasih Mas Jeffrey yang sudah mempresentasikan program kerja yang akan dijalankan oleh divisi minat dan bakat. Untuk selanjutnya yaitu kita akan beralih ke divisi pengabdian kepada masyarakat. Eh, Mas Muhib, apakah sudah ada? Ya Mas, aman. Emang audible nggak? Jelas nggak suaranya? Oke, jelas kok Mas. Silakan Mas Muhib untuk mensosialisasikan program kerja dari divisi pengabdian kepada masyarakat. Oke, sebentar ya teman-teman, izin share screen ya. Oke, sudah. Sebentar, sebentar, sebentar. Sebentar ya teman-teman, ada error sedikit. Wait, oke. Share screen saya kelihatan apa tidak ya teman-teman semuanya di sini? Kelihatan Mas. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman awardee LPDPU ini semuanya, Mas dan Mbak di sini. Terima kasih sekali sudah mengikuti pertemuan ini melalui Zoom. Semoga teman-teman juga mendapatkan pencerahan dan insight dari kami semuanya di sini. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Muhibudin Wali, dipanggilnya Muhib. Saya S2-nya Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, di sini saya diamanahkan sebagai Kepala Divisi Pengabdian Masyarakat. Sebentar. Oke. Nah, di sini saya ditemani beberapa anggota. Ada Mbak Vina Listiani, Mbak Hayani, Mbak Vita, Mbak Nurul Amini, Mas Nelson, Mbak Fitria Umi, Mbak Sangadah, Mbak Satriani, dan Mbak Dinda. Ya, insya Allah teman-teman ini juga hadir di sini juga menyaksikan pemaparan saya juga. Oke. Eh, yang mana kami adalah divisi pengabdian masyarakat yang kami berusaha untuk berbagi dan membagikan beberapa kontribusi sebisa kami sesuai dengan kemampuan kami kepada masyarakat sekitar dan beberapa pihak yang membutuhkan eh, penerapan keilmuan kita, penerapan eh, tenaga kita untuk membantu mereka yang membutuhkan. Nah, yang di sini kami ada 3 program kerja besar di divisi pengabdian masyarakat. Yang pertama adalah Ramadan Ceria, yang kedua Social Project, dan yang ketiga adalah Wardi Mengabdi. Langsung aja ya teman-teman. Yang pertama itu Ramadan Ceria. PIC-nya saya sendiri, Mbak Vita, dan Mbak Fitria Umi Rofiko. Nah, di sini nanti detail program atau deskripsi program dari Ramadan Ceria ini berbagi keberkahan Ramadan dengan membagikan takjil kepada masyarakat sekitar dan merangkul anak-anak pejuang kanker dari kalangan ekonomi rendah dengan cara buka bersama, pemberian donasi sembako dan makan bersama juga tadi buka bersama dan kajian Ramadan bersama Ustadz. Waktu pelaksanaannya itu pertengahan atau akhir Maret. Nah, sasarannya tempat atau destinasinya kita yang akan ke sana adalah anak-anak penyintas kanker, wali pasien dari anak-anak tersebut, dan yayasan di YPAKI yayasan gitu dan masyarakat sekitarnya. Jadi untuk kasaran apa ya rundown atau teknisnya adalah nanti kita untuk Ramadan Ceria ini akan diadakan di pertengahan atau akhir Maret nanti dan ini diadakan 2 hari. Di hari yang pertama kita fokus untuk pembagian takjil. Ya, kita insya Allah akan menyiapkan 100 Aduh. takjil dan dibagikan ke masyarakat-masyarakat sekitar UNY gitu ya. Mungkin targetnya nanti bapak-bapak tukang parkir atau eh, apa namanya pengemis dan lain sebagainya gitu yang membutuhkan kira-kira. Dan yang kedua hari selanjutnya baru kita menuju ke
Yayasan YPAKI Yogyakarta untuk mengadakan buka bersama, pemberian donasi dan kajian bersama anak-anak gitu. Nah, ini program ini tentunya kami juga membuka donasi dari teman-teman semuanya yang akan yang akan berkontribusi materinya atau tenaganya untuk Ada gabung di program ini. Untuk teman-teman yang ingin berkontribusi tenaganya atau volunteer, kami akan siap dan buka. Nanti ditunggu saja untuk pengumuman pembukaan volunteer untuk program Ramadan Ceria ini gitu. Dan untuk donasi berupa materi atau mungkin pakaian yang masih layak pakai untuk anak-anak, kami juga terima. Nanti ditunggu saja infonya yang akan kami kabarkan, infokan di grup Wardi semuanya. Begitu. Itu yang program kerja yang pertama. Yang kedua, sebentar. Oke, yang kedua adalah social project. Tema kami yaitu peduli anak negeri. PIC-nya ada Mbak Dinda, Mbak Sanda, Mbak Nurul, dan Mas Nelson. Ini eh, empat pihak yang menjadi PIC karena ini eh, program kerja besar tapi beberapa kegiatan seperti itu. Nah, yang pertama adalah peduli anak negeri ini kita sasarannya atau apa namanya anak didiknya yaitu anak yang berkebutuhan khusus tunarungu di SLB Kotrunada Bantul dan waktu pelaksanaannya itu Juni di bulan Juni dan Juli ini kita empat pertemuan yang mana kita itu mengharapkan bahwa kehadiran kita di sana tidak hanya satu kali datang dan tidak berkelanjutan begitu. Nah, nanti kita itu kenapa empat kali pertemuan diharapkan nanti kita kegiatannya itu ada seriesnya dan ada beberapa kegiatan yang bisa mereka ambil dan ambil manfaatnya dari kegiatan itu. Kegiatannya apa aja? Nah, nanti bisa pelatihan dan pendampingan berkelanjutan dalam bidang pertanian melalui kerjasama dalam komunitas atau organisasi terkait. Kenapa pertanian? Karena eh, di ini sesuai request atau permintaan dari pihak pihak SLB-nya karena anak-anak di sini itu mungkin apa namanya sudah beberapa kali dapat pelatihan untuk mendampingi kehidupan mereka sehari-hari gitu dan pemilik SLB ini menitipkan amanat ke kami untuk meningkatkan pelatihan di pertanian atau mungkin budidaya tanaman dan sebagainya. Nanti insya Allah ini juga akan berkolaborasi dengan LPDP UGM yang mana di sini kan kita belum ada expert atau mahasiswa yang rumpunnya di rumpun pertanian gitu. Jadi nanti kita akan berkolaborasi di sana. Dan ini juga kita tidak menutup kesempatan buat teman-teman selain pengurus LPDP atau semua UWADI untuk ikut dalam kegiatan ini. Selanjutnya, yang kedua adalah Jumat Berkah. Jumat Berkah ini sasarannya adalah masyarakat UNY setiap hari Jumat minggu keempat. Nah, di sini adalah eh, kegiatannya itu berbagi yang dilaksanakan pada hari Jumat dengan membuka donasi dalam bentuk apapun uang, makanan, sembako. Donasi akan diberikan secara on the road di sekitar kampus. Nah, jadi ini nanti setiap hari Jumat minggu keempat setiap bulan itu insya Allah kami akan membuka donasi. Berarti donasinya akan dilayangkan atau diinformasikan sebelum hari Jumat itu 1 minggu untuk kami bagikan di hari Jumatnya begitu. Jadi insya Allah kami akan usahakan istiqomah dalam pembagiannya setiap bulan seperti di hari Jumat. Lalu selanjutnya pengurus donor darah. Program pengurus donor darah ini sasarannya adalah unit donor darah PMI Kabupaten Sleman dan ini kita akan adakan 3 bulan sekali dan deskripsinya adalah pengurus kelurahan LPDP bersama-sama ke PMI untuk melakukan donor darah. Oh ya, ini kami mohon maaf belum mengedit gitu ya. Ini enggak hanya pengurus teman-teman. Kalau misalnya teman-teman Ordi ingin donor darah, nanti kita akan undang gitu nanti. Tapi ini tempatnya mohon mohon maaf sebentar ya teman-teman. Sebentar teman-teman. Tadi ada telepon. Sorry. eh Ini deskripsi kegiatannya adalah kita tidak menyediakan tempat donor darahnya di kampus, tetapi eh, kita itu bersama-sama menuju ke PMI tersebut untuk donor darah gitu.
Jadi kami sudah bekerja sama dengan PMI Kabupaten Sleman untuk pengadaan atau volunteer volunteer untuk melakukan donor darah gitu. Nanti kita akan akan mengingatkan teman-teman kalau misalnya mau donor darah itu kita akan adakan 3 bulan sekali dan kita akan ketemu di titik temu di Taman Rektorat atau depan Rektorat, nanti kita ke sana bareng-bareng dengan kendaraan masing-masing. Next. Nah, eh ini adalah program kerja yang ketiga yaitu Wardi Mengabdi. PIC-nya adalah Mbak Vina, Mbak Satria, dan Mbak Hayani. Dan Wardi Mengabdi ini itu sasarannya adalah destinasinya di anak-anak di sekolah marginal Yogyakarta. Nah, Wardi Mengabdi ini adalah memberikan layanan pendidikan gratis kepada anak-anak sekolah marginal pada aspek literasi, numerasi, dan pertanian. Rincian kegiatannya itu nanti ada mungkin games, cerita, persepsi untuk membangkitkan minat belajar, dilanjutkan kegiatan inti eh, berupa peningkatan literasi, numerasi, dan pertanian atau dan session award dan sharing session dan award gitu. Nah, nanti waktu pelaksanaannya di bulan September, minggu pertama kita akan memberikan peningkatan literasi, minggu kedua peningkatan numerasi, pengenalan pertanian, dan berkebun bersama dengan petani UGM. Lagi-lagi ini juga eh, permintaan dari pihak sekolah marginal ya teman-teman. Beliau-beliau itu inginnya di apa ya diberi pelatihan terkait eh, cara penanaman dan sebagainya lah begitu ya. Nanti detailnya kami akan jelaskan begitu. Dan ini juga kalau misalnya teman-teman ahli dalam bidang pendidikan, pengajaran literasi, numerasi, dan itu feel free untuk gabung ke kita karena kita juga akan membuka volunteer untuk uh, membantu mengajarkan perihal ini kepada teman-teman di sana gitu. Nah, anak-anak di sekolah marginal ini adalah uh, merupakan anak-anak yang atau kurang yang kurang mampu segi finansial atau juga bisa dari misalnya dari pengemis atau pengamen begitu dihimpun dan disekolahkan di anak-anak di sekolah Majilah Yogyakarta ini. Oke, itu sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan silakan feel free to ask me tentang program-program kerja tersebut. Oke, terima kasih Mas Muhib melakukan dari pengabdian masyarakat yang telah memaparkan terkait dengan program kerja yang akan dijalankan selama periode ke depan. Silahkan teman-teman bisa rasain ataupun menulis di kolom komentar. Nah, ini untuk di kolom komentar sudah ada pertanyaan dari Mbak Siti Mualia. Kak ingin bertanya, untuk donor darah apakah boleh jika bukan awardee? Suami saya rutin donor darah dan ini sudah berbulan-bulan belum didonorkan. Oke, silahkan Mas Muhib. Oke, terima kasih Mbak Mualia atas pertanyaannya. Sangat boleh sekali Mbak, apalagi nanti bareng juga donornya dengan Mbak Mualia gitu. Nanti, tetapi ini kami mohon maaf belum bisa mengadakan donor darahnya di UNY, tapi kita bareng-bareng untuk ke tempat PMI-nya gitu. Nanti kami bekerja sama dengan pihak PMI untuk pengumuman penyelenggaraan donor darahnya di sana dan kita bareng-bareng dan istilahnya kami membawa pasukan untuk donor darah di PMI sana gitu. Jadi jawabannya tidak apa-apa Mbak, diajak saja gitu. Siapa tahu teman-teman yang lainnya yang selain awardee, mahasiswa magister atau S1 atau doktoral juga yang mau ikut gabung monggo, tetapi mohon maaf kami belum bisa menyediakan akomodasi perjalanan dari kampus ke PMI jadi masih menggunakan kendaraan masing-masing seperti itu. Oke, terima kasih Mas Muhib. Semoga bisa jadi di sini dari kelurahan itu hanya memfasilitasi untuk sebagai penghubung seperti itu saja. Jadi nanti kita ke sana bersama-sama. Rame-rame boleh silakan mengajak suaminya, istrinya, atau teman-teman yang lain seperti itu. Jadi nggak boleh ngajak suami ataupun istri orang lain ya, harus suami atau istri sendiri. Oke, silakan Ini ada lagi teman-teman. di room nih. Eh, Ini ada di chat room lagi nih, gimana? di chat. Di meeting chat ada lagi yang
Itu nggak ada ya, cuma si Oh, Mbak Cici itu direct Mualinda. ke saya. Oh, tadi ada yang DM direct ke saya. Sorry, sorry. Ini, Oke, eh silakan Pak. iya, saya sampaikan kami dari Divisi Pengabdian menyampaikan terima kasih ke Mas Wirayoga Abdillah Kurnianto. Beliau sangat berkenan untuk membantu di Jumat Berkah dan award di Mengabdi dalam eh, pengajaran numerasi. Ya, terima kasih Mas Wirayoga Abdillah gitu. Ya, nanti kita koordinasi lagi ya untuk pengadaan Jumat Berkah dan award di Mengabdi. Bagi teman-teman di sini yang mungkin pendidikan matematika atau pendidikan apa tuh fisika gitu ya, yang numerasi-numerasi gitu, kami sangat butuh bantuannya eh, untuk pengajaran numerasi kepada anak-anak di sekolah marginal di Yogyakarta. Siap, Mbak Kinan, sudah saya catat Mas Wirayoga Abdillah Kunyanto. Ditunggu yang lainnya ya, teman-teman, biar saya juga sambil belajar numerasi atau kuantitatifnya. Oke, thank you Mas Wira juga. Untuk teman-teman yang lain juga seperti itu, kita terbuka, sangat terbuka sekali untuk menerima volunteer dari teman-teman karena kami juga kelurahan. Di kelurahan itu tidak hanya sebatas kita pengurusnya saja, tetapi kita juga butuh bantuan dari teman-teman semuanya. Jadi teman-teman silahkan untuk menawarkan diri ataupun bisa silahkan nanti bisa chat ke Mbak Minan atau yang lainnya jika memang ingin berkontribusi lebih seperti itu. Oke, silahkan. Ada lagi yang ingin bertanya? Jika tidak, kita akan lanjutkan ke divisi selanjutnya. Divisi selanjutnya yaitu divisi riset dan pengembangan keilmuan. Jadi di sini nanti teman-teman yang ingin research Scopus, artikel, dan lainnya. Nah, mari kita sama-sama menyimak program kerja apa saja sih yang ditawarkan dari divisi riset dan pengembangan keilmuan. Mbak Maria, apakah sudah ada? Sudah, Kak. Siap. Silakan Mbak Maria, riset dan pengembangan keilmuan. Baik, terima kasih Kak Gevin. Selamat malam ke jajaran kepengurusan Kelurahan UNY 10.0 dan teman-teman sekalian para awardee LPDP UNY. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, berkah dalam. Izinkan saya mempresentasikan mengenai program kerja dari Divisi Riset dan Pengembangan Keilmuan. Apakah sudah kelihatan Kak Gevin? Oke, sudah Mbak Maria. Nah, berikut teman-teman sekalian bisa bisa melihat dari screen yang saya tampilkan. Uh, Berikut adalah kepengurusan dari Divisi Riset dan Pengembangan Keilmuan, di mana saya ada beberapa tim saya, kami berjumlah 10 orang dengan 2 penanggung jawab dari program yang akan kami laksanakan, 1 program besar dan 1 adalah program tahunan yang berupa volunteering. Nah, rancangan program kami hanya 2 program saja, namun 1 program pertama ini merupakan program besar yang menurut kami besar manfaatnya untuk para awardee, khususnya awardee LPDP UNY, dan juga bisa membuka jejaring untuk para awardee dalam melakukan atau mempelajari mengenai research. Nah, seperti yang teman-teman lihat, berikut adalah rincian dari rancangan program kami. Yang pertama adalah research collaboration, dan yang kedua adalah English speaking class. Nah, untuk research collaboration sendiri, di sini kami membuat program ini karena kami merasa bahwa perlu adanya wadah bagi para awardee LPDP UNY untuk berkolaborasi dalam penulisan artikel. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa program ini adalah program lanjutan atau bisa dibilang mirip dengan program dari kelurahan sebelumnya, namun ada sedikit perubahan yang kami sediakan dan kami rasa ini cukup bisa memenuhi atau membantu teman-teman awardee dalam menuangkan ide ataupun riset-riset yang mungkin ingin dipublikasikan namun masih terhambat untuk mencari sponsor ataupun pembelajaran ataupun mencari tahu informasi mengenai research. Nah, di sini
bisa dilihat deskripsi dari research collaboration di mana uh, pelaksanaan pertama itu kita akan melakukan webinar penulisan artikel ilmiah, di mana webinar ini merupakan proses yang kami tujukan untuk uh, memberikan pemahaman kepada para awardee UNY terkait proses atau hal-hal yang harus diperhatikan ketika membuat artikel atau jurnal. Nah, webinar ini ditujukan khusus untuk penjaringan untuk mendapat member ataupun para awardee yang betul-betul berniat untuk join bersama tim research collaboration yang akan kita laksanakan mulai dari bulan Maret, tepatnya mungkin di tanggal 4, namun kita akan melihat bagaimana schedule ke depannya seperti apa bersama tim divisi riset dan pengembangan keilmuan. Lalu kita akan dilanjutkan setelah webinar, kita akan melanjutkan kepada kolaborasi menulis buku ilmiah atau disebut dengan book chapter yang bakal dihandle langsung oleh Kakak Zainal. Beliau sudah punya pengalaman dalam publikasi dan juga mengenai buku ilmiah ataupun book chapter. Dan selanjutnya dalam research collaboration ini kita juga akan ada kolaborasi riset. Nah, kolaborasi riset ini kita akan mulai di bulan September. Nah, apa sih yang bakal didapatkan dari para partisipan ataupun peserta ataupun bisa disebut dengan teman-teman yang akan menjadi penulis ketika join pada kolaborasi menulis book chapter ataupun kolaborasi riset, maka teman-teman akan dibantu untuk mendapatkan fasilitas seperti yang kami tampilkan pada layar, dan ini bisa dibilang menjadi wadah yang sangat bagus dan mumpuni serta membantu teman-teman para awardee. Jadi besar harapan kami teman-teman bisa menyiapkan draft artikel ataupun ide-idenya teman-teman segera mungkin ketika program ini dibuka atau disebarkan mengenai pamflet ataupun flyernya, teman-teman bisa langsung join dan bakal dibimbing dan didampingi. Lalu program terakhir adalah speaking class. Nah, program ini kami berpikir bahwa tidak ada salahnya ketika kami membuka atau memberikan wadah yang baik untuk para awardee, khususnya untuk peningkatan kemampuan speaking in English, dan sekaligus membantu teman-teman atau awardee yang punya niat untuk melanjutkan studi lanjut ataupun untuk mengikuti tes IELTS, tapi kita membimbing hanya pada speaking part saja. Jadi untuk listening, reading, dan writing kita tidak menyediakan, tapi kita membantu dari part speakingnya. Nah, kegiatan ini akan kita mulai di bulan Maret 2024 dan pada minggu genap, karena kita bekerja sama dengan teman-teman dari SDM dan ada kelas protokol juga, maka kita harus selang-seling ya diberi waktu, jeda waktu untuk teman-teman untuk join. Tapi kami rasa jika teman-teman sudah join di protokol, mungkin bisa join juga di speaking class karena kelas ini adalah free. Teman-teman bisa join di minggu berikutnya setelah kelas minggu protokol selesai. Nah, mentor yang akan kami sediakan itu tidak jauh-jauh, tapi merupakan awardee LPDP sendiri dari bidang studi pendidikan bahasa Inggris ataupun sastra Inggris ataupun yang sudah menjadi alumni dari ILTA Australia Awards. Dan kelas ini bersifat gratis dan penjaringan dilakukan dengan penyebaran flyer kepada para awardee, dan sekaligus apabila kami sekali lagi kami tekankan apabila teman-teman yang ingin join ke Protupel kami tidak menutup kemungkinan teman-teman untuk join di kelas speaking juga. Jadi wadah ini atau speaking class ini sangat terbuka lebar untuk semua awardee LPDP UNY untuk bisa join dan berperan serta dalam pelaksanaan speaking class ini. Mungkin itu saja Kakak Gavin. Apabila ada pertanyaan mengenai research collaboration, saya dan tim saya, Kakak Zainal, Kakak Panji, Kakak Fitri akan memberikan tanggapan lebih lanjut. Terima kasih Kak Gavin. Oke, terima kasih Mbak Maria yang telah memaparkan terkait dengan program kerja yang akan dijalankan divisi riset dan juga pengembangan keilmuan. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Mungkin di sini teman-teman yang masih mahasiswa baru ya, mungkin bingung gimana sih nanti penyusun artikel, gimana sih nanti kita bisa
eh, tembus Scopus seperti itu. Karena di LPDP seperti yang kita ketahui itu ada memang dana yang diberikan untuk awardee apabila kita dapat tembus Scopus seperti itu. Nah, melalui program kerja yang telah disusun oleh tim divisi riset dan juga pengembangan keilmuan, nanti teman-teman bakal akan seperti apa seperti itu. Terutama untuk teman-teman maba seperti itu ya. Mungkin barangkali juga teman-teman yang sekarang semester 2 semester 3 bisa juga bergabung seperti itu untuk menambah eh, apa ya pengetahuan tentang artikel seperti itu. Silahkan teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan atau mungkin belum ya, agar kita tidak terlalu malam nanti. Jika memang nanti ada pertanyaan, silakan saja ditulis. Nanti pada akhir setelah semua program kerja terpaparkan, akan saya buka sesi tanya jawab lagi seperti itu. Apabila masih belum ada kepikiran pertanyaan ataupun saran masukan seperti itu. Oke, silakan. Ada? Oke, tidak ada ya teman-teman. Oke. Oleh karena itu kita lanjutkan ke divisi selanjutnya, yaitu divisi Humas dan juga Infokom. Mas Budi, apakah sudah hadir? Halo Mas Budin atau Mas Febri? Oh ya, Jangan lupa baik. terima Terima kasih kasih Mas Kevin. ya, sudah rekan. Ya silahkan Mas. Mohon maaf, Mas Budin, silahkan. Oke. Jadi izin share screen ya. Iya, silahkan Mas. Sebentar Mas. Apakah sudah kelihatan teman-teman? Oke, sudah Mas. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi izinkan saya mewakili Divisi Humas dan Kominfo untuk memaparkan beberapa program kerja yang insya Allah akan kami laksanakan pada 1 tahun masa kepengurusan periode Kelurahan 10.0 ini. Sebelumnya, beberapa hal yang ingin saya sampaikan, ini ada beberapa tugas pokok dan fungsi dari Humas dan Infokom. Yang pertama, yang Humas itu ada membangun dan menjalin komunikasi, terus menjalin komunikasi dengan organisasi luar kampus ataupun dalam kampus, terus membangun citra yang baik terhadap citra kelurahan LPDP yang baik pada pihak-pihak di dalam dan di luar kampus, serta menjalankan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidangnya. Sedangkan untuk bidang Infokom, ini memiliki beberapa tupoksi, diantaranya adalah memberikan informasi dari segala kegiatan kelurahan LPDP UNY kepada khalayak melalui media informasi terkini. Dan media yang kami punyai sekarang ada Instagram dan YouTube. Misalnya nanti mungkin akan ekspansi apa itu kalau jadi itu. Terus kemudian menjalin kerjasama dan pihak eh, hubungan baik dengan pihak pers, mengelola dan publikasi segala media informasi terkait kelurahan PDP UNY, mengelola sosial kelurahan mengelola media sosial kelurahan PDP UNY serta menjalankan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang. Ini beberapa teman-teman anggota divisi Humas dan Infokom. Yang pertama ada saya sendiri Muhammad Arifudin, terus ada rekan saya Mas Febri Wiranto, ada juga Mbak Tasya, Mbak Dia Rizky, Mbak Jidah, Mbak Nur Fadilah, Mbak Setia, Mbak Riana, Mbak Nova, Mbak Husnia, Mas Nandang, Mas Slamet atau Mas Jono, Mbak Tiara, Mas Yusuf, Mas Rifki, Mbak Mendawati, Mbak Sylvia, Mbak Dila, Mbak Febri Dila, Mas Idang, Mbak Dwi Ayu, dan juga Mbak Eka Widianti. Nah, ini beberapa program kerja yang insya Allah akan kami laksanakan dalam 1 tahun kepengurusan ke depan. Ini sebelumnya mohon maaf ya teman-teman, kami nggak sempat bikin PPT untuk presentasi, jadi insya Allah akan saya jelaskan dengan sedetail dan sejelas-jelasnya. Oke, jadi yang pertama program kerja kami adalah foto profil pengurus kelurahan. Di sini seperti pada kelurahan sebelumnya, jadi ada foto profil pengurus yang nanti akan menampilkan foto-foto individu masing-masing dari pengurus kelurahan. Nah, kemarin sudah mulai berjalan, jadi kemarin kita adakan sesi foto individual untuk pengurus.
Tuh. Nanti tujuannya adalah untuk memberikan visual tampilan IG Feed sebagai profil kepengurusan dan juga sebagai salah satu media branding kepengurusan. Kemudian yang kedua kami ada pembuatan logo kabinet. Nah ini request dari ketua dari Bu Lurah bahwasanya kabinet kita yang Kelurahan 10.0 akan diadakan atau dibuatkan sebuah logo sebagai salah satu bentuk branding untuk Kelurahan LPDP 10.0 ini. Nah ini juga insya Allah anggaran biayanya cuma nol ya. Jadi ada teman-teman yang sudah bersedia untuk membuatkan logo gitu. Terus kemudian ada kunjungan instansi. Ini masuk ke dalam salah satu tupoksi humas juga, bahwasanya memang tupoksinya humas kan untuk menjalin hubungan dan relasi kepada berbagai pihak, baik dari dalam kampus, luar kampus, baik itu pihak sesama sesama komunitas mahasiswa maupun lembaga-lembaga lain. Nah, di sini kunjungan instansi dilakukan untuk membangun hubungan dengan melakukan audiensi. Jadi nanti kita akan datang dan berkunjung kemana saja, bisa kalau di internal ada ke rektorat mungkin, bisa juga ke Humas UNY, ke lembaga ULBK, atau ke lembaga ULB. Tujuannya untuk apa? Agar kita punya relasi yang bagus. Selain itu kita juga melaksanakan tupoksi, memberikan citra baik. Kelurahan PDP ini memberikan citra baik kepada pihak-pihak yang ada di dalam instansi tersebut. Jadi ketika kita sudah menjalin hubungan yang baik kepada instansi tersebut, nanti kita sewaktu-waktu kalau misalkan kita ada keperluan untuk kerjasama, insya Allah itu akan lebih mudah. Itu seperti misalkan teman-teman dari divisi PSDA atau dari divisi riset hendak melakukan kerjasama dengan ULB, misalkan ini layanan bahasa, misalkan akan melakukan pelatihan atau melaksanakan tes TOEFL yang kerjasama dengan ULB. Maka insya Allah di sini kami dari Humas siap menjembatani teman-teman untuk berhubungan dengan pihak-pihak ULB. Itu. Jadi itu salah satu fungsi daripada kunjungan instansi. Selebihnya adalah yaitu itu tadi kita memiliki citra baik dan juga sewaktu-waktu kalau misalkan kita ada perlu kerjasama dengan pihak-pihak tersebut, itu insya Allah akan lebih mudah. Terus, apakah cuma di dalam kampus saja? Tentu saja tidak. Kunjungan instansi juga akan kami usahakan kami menjalin instansi dengan dengan pihak-pihak luar kampus. Seperti contohnya ada kelurahan dari luar kampus. Misalkan kita nanti akan menjadi UGM atau kelurahan LPDP UIN dan lain sebagainya. Selain itu, kemarin dari usulan BPH juga insya Allah juga kami akan mengadakan kayak kunjungan industri. Jadi kalau kunjungan industri nanti sifatnya kami akan mengajak teman-teman awardee yang bersedia dan kami akan mencari beberapa industri unik yang bisa untuk kita pelajari. Jadi nanti kalau kunjungan industri nanti kita akan berangkat bareng-bareng ke sana, terus kita akan menjalin silaturahim dan juga kita akan belajar di sana. Itu untuk kunjungan industri. Untuk kunjungan industri ini kami agendakan paling tidak 1 atau 2 kali selama masa kepengurusan. Sedangkan kalau untuk yang kunjungan instansi itu kami usahakan ya dalam 1 bulan 1 kali atau paling enggak kita bisa menjalin dengan beberapa instansi, bukan hanya 1 instansi saja. Itu. Nah, terus kalau selanjutnya ada program kerja studi banding kelurahan eksternal. Nah, kalau studi banding ini nanti kita akan melakukan belajar bersama dengan kelurahan LPDP lain. Bedanya apa dengan kunjungan instansi? Tadi kan kalau kunjungan instansi juga ada yang berhubungan dengan kelurahan lain. Bedanya apa? Bedanya kalau kunjungan instansi ini hanya yang yang berkunjung itu hanya beberapa orang, khususnya teman-teman humas. Tapi kalau studi banding nanti akan lebih melibatkan seluruh kepengurusan. Tujuannya untuk apa? Sekali lagi tujuannya adalah untuk belajar. Kalau studi banding ya, jadi kita akan belajar bagaimana kelurahan-kelurahan sebelah dalam menjalankan organisasi kelurahannya, dan itu nanti akan menjadi pembelajaran untuk kita ke depannya. Itu untuk studi banding kelurahan eksternal. Nah, ini kami rencanakan dalam satu masa kepengurusan kita bisa melaksanakan paling tidak 1 atau 2 kali studi banding ke kelurahan LPDP eksternal. Ya kalau di Jogja mungkin bisa ke UGM ya atau ke UIN. Atau mungkin nanti teman-teman kalau misalkan ada kesempatan juga mungkin bisa keluar Jogja ke daerah Jawa Tengah. Mungkin ya nanti tergantung teman-teman PJ nanti kesenggupannya bagaimana. Kemudian ada program Merchandise LPDP UNY. Jadi
seperti yang sudah biasa diagendakan bahwasanya LPDP UNY akan apa ya open order untuk pembelian atau pembuatan merchandise LPDP. Merchandise-nya adalah antara lain bisa seperti jaket atau tote bag atau kaos atau gantungan kunci, souvenir dan sebagainya. Nah, nanti ini karena adanya banyak masukan ya dari kemarin dari yang merchandise tahun lalu, nanti insya Allah setelah desain itu selesai, kami nggak akan langsung open order, tapi akan kami ajukan kepada teman-teman awardi, apakah ada masukan ataukah ada saran-saran dari desain tersebut sebelum akhirnya disahkan menjadi desain merchandise gitu. Tapi nanti yang kami ambil tetap pilihan yang lebih dipilih oleh banyak orang gitu. Jadi kalau misalkan kan kemarin itu ada beberapa yang komplain katanya tulisan awardnya terlalu besar, itu jelek katanya. Itu nanti kami akan setelah kami desainnya selesai, kami akan ajukan kepada teman-teman awardi untuk memberikan saran gitu. Nah ini rencananya akan kami open setidaknya 2 kali selama masa kepengurusan. Jadi insya Allah ya di open di semester ini sama semester depan dengan desain yang sama gitu. Kenapa kok opennya 2 kali? Karena kalau seperti tahun-tahun kemarin ya kadang itu ada teman-teman yang lupa nggak pesen gitu. Jadi ketika teman-teman udah open order, udah lama nunggu beberapa bulan, udah ditutup, ternyata mereka nggak sempat pesen, entah nggak ketinggalan informasi atau apa. Ketika barangnya jadi, akhirnya mereka ingin untuk pesen juga. Sedangkan open ordernya cuma 1 kali kalau sebelumnya. Jadi di sini kami agendakan untuk 2 kali open pre-order. Gitu. Kemudian untuk program kerja selanjutnya adalah lomba vlog atau reels. Ini nanti dalam memperingati HUT LPDP UNY Kelurahan UNY. Nah, ini nanti insya Allah akan dilaksanakan di awal-awal semester ganjil nanti, sekitar bulan September sampai November gitu. Nanti pelaksanaannya mungkin 2 bulan ketika open lombanya. Kenapa kok di awal-awal itu? Karena menurut pandangan kami juga teman-teman awardi ketika baru masuk kuliah itu masih apa ya, masih lagi senang-senangnya itu, masih lagi interest-interestnya untuk lagi seneng-senengnya lah kuliah awal-awal masa kuliah itu kan nanti bisa membuat vlog a day in my life as our DLPDP UNY gitu. Nanti puncaknya itu akan diumumkan bersama dengan salah satu agenda kelurahan yakni adalah Geber LPDP yang insya Allah biasanya dilaksanakan di bulan November atau akhir-akhir kepengurusan. Nah nanti untuk siapa pemenangnya dari lomba tersebut akan diumumkan di bulan-bulan bersamaan dengan Geber LPDP UNY gitu. Kalau tujuannya untuk apa lomba ini? Tentunya untuk meningkatkan kreativitas awardi, terus kemudian lebih meningkatkan engagement dari sosial media kelurahan PDP, dan tentunya untuk untuk kegiatan bareng-bareng ini, kegiatan kita di LPDP UNY. Kemudian ada program kerja konten edukatif. Jadi kan kalau selama ini kita lihat sosial media organisasi itu biasanya cuma sebagai media informatif. Atau misalkan kadang kan IG itu hanya fungsinya untuk ngasih ucapan selamat, misalkan selamat hari apa gitu. Ini kami akan membuat sebuah gebrakan bahwasanya penggunaan sosial media sebagai media edukatif. Jadi selain kita cuma ngasih informasi terkait perayaan hari-hari atau dan sebagainya, kita juga akan membuat konten edukatif yang nantinya teman-teman bisa belajar dari konten tersebut. Konten edukatif contohnya seperti apa? Contohnya, misalkan tiap awal semester kita kan ada pengajuan permohonan PIN. Nah, itu akan kita buatkan konten terkait bagaimana sih langkah-langkahnya, dan nanti apa aja yang perlu disiapkan, seperti itu. Atau kemarin juga ada yang request diadakan kayak tutorial bagaimana daftar ke UNY, itu nanti insya Allah akan kami adakan juga. Jadi konten edukatif ini nanti insya Allah tidak terbatas ya. Kemarin ketika kita ngelis itu ternyata banyak ide-ide yang hendak akan dijadikan konten gitu. Termasuk beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan. Kan kadang ada teman-teman awardi itu mereka tanya padahal di sebelum-sebelumnya udah ditanyakan. Tapi nggak mau nyeker atau baca yang di atasnya. Nanti insya Allah juga kita akan bikinkan konten. Jadi teman-teman bisa mereview ulang pertanyaan yang sudah sering ditanyakan agar bisa lebih tahu seperti itu. Tuh. Terus kemudian ada juga, ya ini konten, sekali lagi kalau konten edukatif itu kan nggak terbatas ya idenya, nanti tergantung keperluannya juga. Dan nanti kontennya nggak terbatas pada gambar saja, mungkin bisa berupa video juga. Gitu. Kemudian yang terakhir ada program kerja ucapan wisuda.
Nah, kalau ucapan wisuda ini jadikan sebagai salah satu apresiasi kepada awardee yang telah purna tugas ya, yang sudah wisuda dari UNY. Nah, ini sebagai imbas apa itu sebagai feedback atau benefit dari teman-teman yang mau mengisi database. Jadi kemarin tuh ada kalau diceritakan dari teman-teman pengurusan sebelumnya, ketika kita sudah buat database itu nggak semua awardee yang wisuda mau ngisi gitu. Nah, ini gimana biar mereka mau ngisi, kita berikan feedback berupa ucapan wisuda. Kalau ucapan wisuda ini kan tadi pagi ada wisuda di UNY. Itu alhamdulillah kita sudah berjalan 1 kali. Itu teman-teman bisa cek di IG-nya Kelurahan LPDP. Itu mungkin Mas Kevin beberapa program kerja dari Humas dan Infocom. Saya kembalikan ke Mas Kevin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Wabarakatuh. Selamat malam, Mas. Terima kasih, Mas Budi, yang telah mempresentasikan program kerja dari Humas dan Infocom. Jadi untuk di Kelurahan LPDP 10.0 ini, Humas dan Infocom itu menjadi satu, seperti itu, karena agar dapat berfungsi berjalan dengan baik kegiatan program kita ke depan seperti itu. Jadi sama Bu Lurah kita dijadikan seperti itu. Silakan teman-teman yang bertanya, raise hand bisa, untuk dituliskan juga bisa. Nah, ini di kolom chat ada beberapa saran dan juga pertanyaan. Yang pertama dari Kak Elizabeth Irma Nofrianti Davudi. Jika dimungkinkan, pihak Humas Kelurahan LPDP bisa membangun koordinasi dengan KMMD internal UNJ. Oke, terima kasih Mbak Elizabeth telah eh, memberikan saran. Kebetulan juga ketua dari KMMD UNY itu anggota dari Kelurahan LPDP 10.0 seperti itu Kak Irma. Jadi eh, kita sudah dari Bu Lurah dan juga dari ketuanya sudah ngobrol terkait dengan kerjasama seperti itu. Semoga nanti ke depannya bisa kolaborasi bareng dan juga bisa berkontribusi bersama seperti itu. Terima kasih Kak Elizabeth Irma atas sarannya. Kemudian ini dari Mbak Fitri Mualiyah, Kak Ketua izin bertanya, memungkinkan nggak ya kalau Kelurahan 10.0 ini buat merchandise-nya model sweater kayak kampus-kampus luar negeri macam UCL, Harvard, dan lain-lain, biar biar koleksi merchandise-nya nggak sama semua modelnya. Oke, terima kasih Mbak atas pertanyaan dan juga sekaligus saran. Silakan Mas Pudin, bagaimana tanggapannya? Baik, terima kasih Mas Kevin. Jadi untuk yang pertama dari Mbak Elizabeth, ya emang betul yang disampaikan Mas Kevin. Ya, jadi Ketua KMMD aja itu pengurus kelurahan. Jadi insya Allah nanti tanpa dijalin pun hubungannya sudah baik insya Allah untuk kelurahan LPDP dengan KMMD UNY. Kemudian untuk yang merchandise, baik terima kasih atas sarannya Mbak siapa tadi? Mbak Siti Mualiyah. Ya, jadi insya Allah nanti sebelum kita tentukan merchandise-nya apa saja, nanti kita akan buat vote mungkin di grup atau nanti akan ada format dan sebagainya yang nanti akan apa itu memberikan info. Teman-teman lebih lebih prefer untuk merchandise kayak kayak apa aja sih gitu. Insya Allah nanti akan kami buatkan seperti itu dulu sebelum kami buatkan desainnya. Terima kasih banyak untuk sarannya Mbak Siti Mualiyah. Sangat bagus. Oke, saya kembalikan ke Mas Kevin. Oke, Mas Budi, seperti itu ya untuk terkait dengan tanggapan dari Divisi Humas. Nah, ini dari Mbak Elizabeth Irma lagi, selain KMM di UNJ, ada KMM di fakultas juga yang bisa digandeng. Baik, Mbak, terima kasih. Silakan Mas Budi, bagaimana sejauh ini terkait dengan Ya, yang insya Allah jawabannya ya juga tetap sama ya Mbak. Jadi ya kami usahakan untuk tetap menggandeng semua organisasi-organisasi yang ada di kampus. Kan banyak tuh sebenarnya selain KMMD ada juga beberapa organisasi kayak Himpas atau apa itu Permata dan lain sebagainya. Itu insya Allah juga akan kami gandeng juga semuanya. Gitu. Baik. seperti itu ya, Mbak Elizabeth Irma terkait dengan kolaborasi antara pihak-pihak internal, organisasi internal yang ada di UNJ. Jadi kami dari kelurahan itu juga bersama-sama, tidak hanya kelurahan berdiri sendiri, tapi juga menggandeng beberapa
organisasi internal di kampus seperti itu. Silakan teman-teman yang lain yang ingin bertanya ataupun memberikan saran masukan. Mungkin ini teman-teman berarti setuju semua ya dengan program kerja dari Kelurahan LPDPU-nya 10.0. Jadi nanti eh, kedepannya semoga teman-teman bisa mengikuti semua rangkaian kegiatan program kerja. Sebenarnya memang program kerja yang disebut ini agar kita bisa berkontribusi bersama, aktif, dan juga bisa menunjang perkuliahan teman-teman awardee seperti itu. Jadi nanti semoga teman-teman semuanya di sini bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Kelurahan LPDP Politik itu. Mungkin jika belum ada pertanyaan, saran masukan lainnya, kita lanjutkan ke divisi yang terakhir, yaitu pengembangan sumber daya awardee. Mbak Yuli, apakah sudah hadir? Benar nggak ya? Suaranya agak ngelek ya, Mbak. Ngelek ya? Masih ngelek nggak? Masih, udah. Oke, ini aman ya suaranya ya? Silakan, Mbak Yuli. Oke, baik. Saya izin share screen. Oh ya, karena di sini jaringannya jelek, jadi saya izin off cam ya. Sudah terlihat kan? Sudah, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Kak Gavin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak semua. Di sini saya selaku koordinator dari PSDA, Pengembangan Sumber Daya Awardee, ingin memaparkan terkait program kerja kami selama 1 periode ke depan. Oke, sebentar. Sorry Mas, sebentar ya. Oke, kelihatan ya? Belum ya? Sudah kelihatan. Oke. Jadi secara singkat, di sini kami memiliki 5 program kerja, di mana program kerja ini sebenarnya yang pertama sudah berjalan ya, sedang berjalan, yang salah satunya adalah Welcoming Awardee Integenap gitu. Bentar deh Mas, kok punya saya nge-lag ya? Sebentar ya, sorry, maaf. Oke, Mbak, bisa diganti di slide atau yang lain. Atau mungkin kalau nggak bisa minta tolong dari teman-teman PSDA yang lain yang standby di sini untuk share screen, jadi nanti Mbak Yuli tinggal sosialisasi saja. Bentar, ini kayaknya udah bisa deh. Semoga bisa. Bentar. Oke, udah kelihatan ya. Jadi di sini kami dari PSDA memiliki 5 program kerja, yaitu Welcoming Awardee Integenap, Welcoming Awardee Integanjil, Family Gathering, Pendampingan Awardee, sama Semarak Kemerdekaan. Nah, untuk yang pertama, Welcoming Awardee, mungkin di sini kakak-kakak sudah ini ya, sudah tahu bahwa tanggal 2 Maret kita akan ada Welcoming Awardee Integenap, di mana tujuannya adalah untuk mempererat solidaritas antar awardee, khususnya awardee Integenap. Nah, just for your information, tahun sebelumnya itu tidak ada Welcoming Awardee Integenap, hanya ada Welcoming Awardee Integanjil. Nah, di sini untuk biar antara genap sama ganjil sama-sama ada welcoming-nya, jadi kami melaksanakan 2 kali welcoming. Tapi kalau misalkan teman-teman yang genap mau ikut yang di ganjil, itu nggak apa-apa, tapi harus izin di genap gitu. Misalkan alasannya karena sakit atau apa, cuman usahakan yang genap ya ikut yang genap gitu, yang ganjil ya ikut yang ganjil, seperti itu ya. Pelaksanaannya untuk yang genap itu pada tanggal 2 Maret 2024
yang it means sudah tinggal kurang lebih seminggu atau sampai 15 hari lagi. Dan yang ganjil insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 7 September 2024. Jadi nanti nunggu yang ganjil masuk dulu baru dilaksanakan. Untuk ininya, koordinatornya ada Mbak Tia Dirmayani yang dimana sekarang menjadi ketua panitianya dan ada Kak Nunu Rizkiani. Oke, itu sekilas tentang welcoming awardee. Nah, apa sih manfaatnya welcoming awardee? Banyak banget. Jadi di welcoming awardee kita pertama kita akan saling mengenal satu sama lain, kita akan mendapatkan ilmu, kita akan tahu kelurahan itu seperti apa. Karena di sini kan kita hanya ketemu secara online ya. Jadi feel-nya itu kayak apa ya? Persaudaraan antara sesama awardee LPDP itu dapatnya ya di welcoming gitu. Itu yang saya rasakan kemarin waktu welcoming ganjil. Oke, lanjut aja ke family gathering. Nah, family gathering ini bertujuan untuk menjadi momen saling mengenal antar pengurus dan buka bersama di bulan Ramadan. Jadi di sini family gathering hanya untuk pengurus, tetapi nanti apabila teman-teman wardi mau mengadakan buka bersama se wardi UNY gitu, nggak apa-apa. Kayaknya PSDM juga ada ini apa PSDM maaf Mas Muhib. Mas Muhib itu kayaknya ada program yang intinya di bulan Ramadan juga kayak gitu. Tapi di sini family gathering hanya untuk pengurus gitu ya. Dan acaranya nanti juga informal, enggak yang formal-formal banget. Nah, berhubung di sini bentar lagi udah Ramadan, jadi pelaksanaannya tanggal pengurus tidak keburu pulang ke kampung halamannya masing-masing. Untuk ininya ya tempatnya mungkin nanti ya di luar karena kita butuh buka puasa ya kan nggak mungkin kita pergi ke masjid cari takjil terus buka bareng tapi kita pasti akan buka bersama di entah itu warung makan atau di mana gitu konsepnya nanti menyusul. Kemudian untuk koordinatornya ada Kak Gunawan, Kamalatan Nihaya sama Mas Andi Hidayat Tamrin. Oke, selanjutnya ada pendampingan awardee. Nah, pendampingan awardee ini program baru yang diusulkan oleh pengurus INTI kemarin waktu kami rapat bersama pengurus INTI. Jadi, pendampingan awardee ini bertujuan untuk memberikan pendampingan terhadap awardee yang disabilitas, memiliki masalah mental, dan naudzubillah apabila mengalami pelecehan seksual. Tetapi semoga tidak terjadi ya. Jadi, bagi teman-teman yang mungkin nanti merasa mentalnya sedang bermasalah atau mungkin butuh pendampingan khusus, itu boleh banget curhat kepada kami selaku PSDA dan nanti akan kami tampung curhatannya sekaligus akan kami bantu untuk mencari orang yang bisa apa ya semacam psikolog mungkin gitu ya kayak gitu. Dan kemudian karena ini bersifat apa ya kayak tidak tentu kapan itu terjadi, jadi sifatnya kondisional. Dan untuk PJ-nya atau koordinator di program kerja ini ada saya sama Mas Yanisa Hendra. Kemudian untuk Semarak Kemerdekaan, nah ini merupakan program terakhir kami. Semarak Kemerdekaan seperti judulnya ya, kemerdekaan berarti ya dilaksanakan tanggal 17 Agustus 2024. Maaf, ada huruf yang lebih itu. Nah, di Semarak Kemerdekaan ini kita bertujuan untuk merayakan HUT RI. Nanti konsepnya pasti ada game, terus ada senam bareng, biasanya kalau yang tahun kemarin, dan nanti akan kami konsep semeriah mungkin. Dan untuk koordinatornya ada Mas Zamzami, Yogi Aldia, Zakaria, sama Mas Nur Hidayat. Seperti itu. Nah, itu sekilas tentang program kerja PSDA. Intinya PSDA itu tujuannya adalah untuk mempererat seluruh wardi UNY gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen main bareng atau mungkin pengen healing bareng kemana, ya itu sebenarnya salah satu program kerja dari kami yang tidak mungkin kami cantumkan sebagai program kerja gitu ya. Seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin hanya itu dari saya. Saya kembalikan ke Mas Gavin selaku moderator. Oke, terima kasih Mbak Yuli yang telah memaparkan, mensosialisasikan terkait dengan program kerja PSDA selama 1 periode ke depan. Silakan teman-teman yang ingin bertanya, menanggapi, ataupun berikan saran masukan, dipersilahkan. Ini divisi yang terakhir ya teman-teman, jadi
untuk yang sudah kepikiran saran ataupun sudah kepikiran masukan pertanyaan dari divisi-divisi yang tadi sudah presentasi, silakan juga untuk bisa ditanyakan pada sesi kali ini karena ini merupakan sesi yang terakhir sebelum nanti ada penutup dari Bulurah dan juga penyampaian dari bendahara seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Elizabeth Irma, Mbak Elizabeth Irma. Pertanyaannya adalah apakah PSDA juga memfasilitasi awardee yang punya kesulitan akademik? Oke, silahkan Mbak Yuli. Baik, terima kasih Kak Elizabeth untuk pertanyaannya. Jadi untuk awardee yang mungkin memiliki kesulitan akademik ya, mungkin kayak ketinggalan mata kuliah, tidak paham mata kuliah tertentu, boleh banget nanti menghubungi kami. Pokoknya kami itu kayak menjadi tempat curhat lah. Nanti akan kami carikan orang yang mungkin expert di bidangnya, misalkan tapi kalau udah berhubungan dengan penerbitan jurnal dan lain-lain, mungkin bisa menghubungi Kak Maria ya, karena beliau koordinator riset gitu. Tapi kalau misalkan intinya di sini kami bekerja bareng sih. Pokoknya kalau teman-teman memiliki kesulitan dalam bidang akademik atau mungkin conference dan lain-lain, feel free to discuss with us di kepengurusan Kelurahan RPDP UNY ini gitu. Oke, terima kasih Mbak Yuli atas penjelasannya. Semoga bisa menjawab ya Kak Elizabeth Irma. Jadi di PSDA memang kita memfasilitasi untuk terkait dengan permasalahan-permasalahan awardee seperti itu. Jadi nanti kami dari kelurahan berusaha untuk membantu teman-teman awardee semuanya di sini. Ini dari Blurah, kalau mau piknik bareng bawa makanan nama-nama ini saya juga boleh nanti ya, tapi nggak masuk di proker. Mari berbahagia bersama. Oke, jadi biar nanti kita nggak hanya melulu akademik aja, tapi kita nanti juga bisa healing bareng kayak gitu. Jadi, tapi nggak masuk di proker, tapi kita bisa sama-sama sesama awardee atau kita ngajak kelurahan seperti itu. Sangat boleh sekali. Kemudian ada Mas Febri Rahmanto bertanya, untuk yang fasilitas pendampingan mental tadi sistemnya langsung ketemu atau ngisi form dulu atau seperti apa ya Kak sistemnya? Terima kasih. Silahkan Mbak Yuli. Oke, baik. Terima kasih Kak Febri untuk pendampingan yang mental maupun yang naudzubillah pelecehan seksual dan pendampingan-pendampingan lainnya. Itu nanti akan kami bikinkan form, tetapi akan kami sediakan juga form yang tidak perlu mencantumkan nama. Apa takutnya teman-teman merasa risih atau apa ya, sungkan atau mungkin malu untuk mencantumkan namanya. Tapi tenang saja teman-teman, untuk nama tidak mungkin akan kami sebarluaskan. Jadi hanya tim PSDA yang akan tahu identitas teman-teman gitu. Untuk formulirnya mungkin nanti menyusul ya Kak ya. Oke, terima kasih Mbak Yuli atas jawabannya. Semoga menjawab ya Mas Febri. Pendampingan lainnya apakah termasuk di pendampingan masalah hati? Oke, itu nanti mungkin eh, bisa dibantu sama Bu Lurah langsung ya kalau itu. Kemudian ada pertanyaan dari Mas Antonius Setiawan. Pendampingan bullying mungkin juga diperlukan bila ada kasus. Semoga sih tidak ada awardee yang mengalami. Oke, terima kasih Mas Antonius Setiawan atas masukannya. Silakan Mbak Yuli bisa ditanggapi. Oke, baik. Terima kasih, Mas Antonius. Mungkin bullying itu kan nanti dampaknya mungkin salah satunya ke mental ya. Jadi itu sudah tercover di bagian mental. Pokoknya yang berhubungan dengan mental, bullying, atau tadi pelecehan seksual yang berbentuk fisik juga gitu ya. Atau mungkin pelecehan seksual yang nggak berbentuk fisik gitu. Kayak misalkan catcalling dan lain-lain. Dan kalian merasa berbahaya dengan hal itu. Atau mungkin nggak berbahaya pun juga kalian boleh laporan banget ke kami. Seperti itu. Tapi biasanya hanya S2 itu yang sering kena itu mental ya, karena beban tugas kita kan berat, tapi semoga tidak terjadi. Jadi intinya adalah Oke, thank you Mbak Yuli. Semoga bisa menjawab ya Mas Antonius. Jadi nanti kita memang memfasilitasi itu karena berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah dan juga eh, kasus-kasus yang ada tidak di UNY tapi di hal lain itu. Oleh karena itu kami dari kelurahan ingin memfasilitasi teman-teman sehingga nantinya teman-teman
menjalani perkuliahan dengan senang hati, tidak ada beban mental ataupun hal yang lainnya yang bisa berdampak pada akademiknya teman-teman seperti itu. Ada lagi teman-teman? Atau mungkin cukup agar tidak terlalu tapi nggak apa-apa teman-teman, misalkan ada mau secara langsung resen silahkan, atau mau bertanya atau mau mengungkapkan sesuatu mumpung kita bertemu secara online sama kelurahan silahkan. Ingin di luar terkait dengan topik sosialisasi yang masih berhubungan dengan akademik ataupun LPDP yang ingin ditanyakan ke kelurahan, silahkan. Kami insya Allah jika nanti kami bisa menjawab, kami akan menjawabnya seperti itu. Jadi saya harapkan teman-teman nanti semuanya bisa bergabung dan menyukseskan semua program kerja yang telah disusun bersama di Kelurahan LPDP UNY 10.0 ini selama 1 tahun, 1 periode ke depan seperti itu. Karena ini juga semuanya program kerja tidak akan berjalan dengan baik tanpa bantuan dan juga tanpa partisipasi teman-teman semuanya seperti itu. Jadi nanti kita setelah sosialisasi ini, saya harapkan nanti semua teman-teman bisa mengikuti seluruh rangkaian kegiatan seperti itu. Oke, jika tidak ada, dicukupkan. Untuk selanjutnya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Divisi dari Divisi Minat dan Bakat, Pengabdian Masyarakat, Riset dan Pengembangan Keilmuan, Humas Infokom, dan juga pengembangan sumber daya Awardi yang telah mensosialisasikan program kerja Kelurahan LPDP 10.0 seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu terkait dengan penyampaian dari Bendahara Kelurahan terkait dengan iuran dan juga terkait masalah keuangan di kelurahan seperti itu. Kepada Mbak Puji ya ini yang akan mensosialisasikan. Iya, Mas. Oke, silakan Mbak Puji. Ya, terima kasih. Mungkin sebelumnya boleh saya dijadikan fokus untuk nanti akan share screen sebentar mengenai anggaran yang sudah dirancang dari tiap-tiap divisi yang tadi sudah dipaparkan oleh teman-teman. Baik, sebelumnya terima kasih untuk waktunya. Selamat malam semua rekan-rekan awardee yang sudah bergabung dan menyempatkan waktunya. Jadi dari rencana atau program-program yang sudah dirancang rekan-rekan tadi tentunya tidak akan dapat terlaksana kalau tidak didukung salah satunya yaitu dari finansial seperti itu. Dan ini kita memang tidak mendapatkan dana itu dari baik kampus ataupun LPDP. Jadi memang dananya itu dari iuran yang nantinya akan kami yang sekarang ini akan saya sampaikan dan juga nanti akan diinformasikan lebih lanjut melalui WA Group. Baik, saya izin share screen. Oke, apakah ini sudah tampak? Sudah Mbak Teman-teman, Puji? apakah sudah tampak? Sudah. Baik, jadi tadi yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan semua itu adalah programnya dan sedangkan ini adalah anggaran kegiatan yang dirancangkan dan memang sebenarnya laporan yang masuk ke bendahara kelurahan itu sudah rinci namun karena mengingat waktu terbatas jadi mungkin saya langsung sampaikan totalnya saja. Jadi dari setiap divisi di sini sudah ada harga nominal-nominal yang tertera seperti itu. Mungkin karena ini baru berupa rancangan ya nanti ketika pelaksanaan bisa berbeda, namun diharapkan tidak berbeda jauh dari apa yang sudah dirancangkan. Dan totalnya ini ada sejumlah 9.958.000. Nah, ini kita kegiatan ini bisa berlangsung kita dapatkan dari mana dananya. Itu tadi sudah disebutkan oleh Bu Lurah ya di awal. Jadi akan diadakan iuran seperti itu. Nah, iuran ini ditujukan ke siapa? Jadi iuran ini ditujukan ke awardee LPDP intake ganjil yang berkuliah mulai Agustus 2023 dan intake genap 2023 yang mulai berkuliah pada bulan Februari 2024 atau yang maba yang kita nanti juga akan sambut di welcoming awardee. Nah, jadi nanti teman-teman akan di-share juga di grup awardee tersebut mengenai panduannya. Namun untuk nominalnya di sini mungkin boleh saya sebutkan yaitu Rp300.000. Dan Rp300.000 ini teman-teman bayarkan hanya 1 kali selama teman-teman menjadi awardee. Jadi kalau misalnya ada yang bingung, wah nanti tahun depan diminta lagi nggak? Enggak. Jadi 1 kali itu aja dan untuk keberlangsungan kegiatan-kegiatan atau program-program yang sudah disusun oleh
tiap-tiap divisi yang tadi sudah dipaparkan. Dan mungkin teman-teman juga boleh apa tanya-tanya ya, kok misalnya iurannya gede ya dibandingkan dengan kampus sebelah. Karena mungkin memang sistemnya itu berbeda. Kalau yang kelurahan kampus lain mereka punya sistem misalnya ditagihnya per periodik atau per berapa bulan atau per bulannya seperti itu dan sedangkan kita di sini hanya satu kali jadi mungkin memang kebijakan-kebijakan seperti itu menyesuaikan dan lagi di sini kalau misalnya ada teman-teman yang nanti mungkin 300.000 itu dikemanakan ya mau tahu rinciannya itu boleh banget karena memang nanti di akhir kepengurusan itu akan ada namanya mubes ya Bu Lura jadi di situ nanti akan dipaparkan semua keuangan yang sudah dikumpulkan itu terpakai untuk apa saja jadi memang kita usahakan juga di sini sebagai bendahara itu bersikap transparansi terhadap award di LPDP yang mempertanyakan seperti itu terkait dengan iuran dan kemana nanti jalurnya iuran tersebut disalurkan. Mungkin seperti itu sih singkat dari bendahara. Nanti akan di-sharekan juga panduan bagaimana untuk uh, mentransfer ke rekening siapa. Lalu ada konfirmasi yang harus teman-teman lakukan kalau sudah mentransfer itu ke siapa. Dan feel free nanti juga untuk tanya-tanya ke bendahara, baik itu Mbak Rani ataupun saya, kalau misalnya ada mungkin kendala ya, karena ini terkait dengan uang yang jumlahnya juga mungkin tidak sedikit bagi beberapa di antara kita. Nanti mungkin boleh sampaikan kalau ada kendala, kebingungan, ataupun ada pertanyaan. Mungkin sedikit itu saja dari saya. Apakah dari mungkin khususnya Bu Lura ada yang mau ditambahkan atau mungkin jika ada yang ingin ditanyakan ya terkait teman-teman yang tadi saya sampaikan yaitu adalah intake ganjil genap 2023 yang nantinya akan membayar iuran ini juga boleh disampaikan di forum ini jika waktunya masih cukup. Mungkin seperti itu saja dari saya, Mas Gavin. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Puji yang telah menyampaikan terkait dengan iuran yang harus kita bayarkan untuk mahasiswa Intek Ganjil 2023 dan juga Intek Genap masuk 2024 Februari ini seperti itu. Mungkin teman-teman nanti juga eh, harus diperhatikan ya, jangan sampai nanti apa ya masih bingung itu untuk apa seperti itu yang sudah disampaikan oleh bendahara kelurahan. Memang kegiatan kita itu semuanya dananya berasal dari iuran yang dilakukan oleh teman-teman seperti itu. Jadi agar kegiatannya lancar, agar kegiatannya juga dapat berjalan dengan sesuai dengan rencana. Jadi kami dari pihak kelurahan mohon bantuannya. Selain bantuan partisipasi, kami juga mohon untuk membayar iuran seperti itu. Oke, karena itu berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan. Mungkin terkait dengan penyampaian iuran pembayaran itu, apakah ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman, terutama untuk Intek Ganjil 2023 dan juga Intek Genap? Memang masih belum di-share ya terkait dengan pembayarannya itu, nanti setelah sosialisasi atau mungkin besok akan di-share oleh bendahara terkait dengan mekanisme pembayarannya seperti itu. Oke, jika tidak ada, terima kasih Mbak Puji. Untuk selanjutnya, sebelum kita tutup dan mengakhiri sosialisasi pada malam hari ini, saya persilahkan kembali Bu Lurah untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan sosialisasi program kerja Kelurahan LPDP UNY 10.0. Kepada Mbak Kinan, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Gavin karena sudah malam juga dan juga terima kasih kepada 36 orang yang sudah bertahan untuk mengikuti jalannya sosialisasi dari awal hingga akhir ini. Dan untuk saran dan juga masukan, pertanyaan yang sudah diajukan juga, kami dari pengurus Kelurahan LPDP UNY 10.0 mengucapkan terima kasih. Dalam hal ini, saran akan kami masukkan sebagai ini ya, evaluasi dan juga pertimbangan untuk program kerja nantinya seperti apa. Dan juga seperti yang sudah dipaparkan sama Mas Kevin tadi, kalau untuk iuran mohon dibayar gini dibayarkan gitu ya. Saya sungkan sebenarnya kalau misal ngomongin uang ini sebenarnya. Kemudian kalau misalnya contoh nih Mbak Inayah kan intake intake genap 2022 sudah bayar iuran kelurahan sebesar
yang 200.000 di periode 9.0 dan pengen bayar lagi misalnya, nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Kami akan sangat dengan senang hati menerimanya gitu. Tapi kalau misalnya nggak bayar, memang bukan kewajiban. Jadi memang yang wajib ini untuk teman-teman angkatan ganjil 2023 dan juga genap. Seperti itu. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Kami dari pengurus kelurahan mengucapkan selain juga terima kasih, mohon maaf apabila dalam pemaparan hari ini dan juga malam ini ada yang kurang berkenan. Kami juga menerima saran dan kritikan apabila diperlukan pada nantinya dan usahakan kalau misalnya ada kritikan maupun saran bisa disampaikan secara pribadi baik ke pengurus ataupun melalui saya, nggak masalah. Kami menerima dengan tangan terbuka. Seperti itu mungkin. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Kevin. Baik, Mbak Kinan, terima kasih atas sampai penyampaian penutup seperti itu. Saya rasa cukup teman-teman. Seperti yang disampaikan Bu Lurah, jika ada pertanyaan, saran, masukan bisa disampaikan melalui pengurus dan juga bisa langsung ke Mbak Kinan ataupun saya seperti itu. Terima kasih. Saya selaku sebagai pembawa acara sekaligus moderator mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada pengurus inti, Kadif, pengurus kelurahan, dan juga teman-teman Awardi yang setia sampai dengan detik ini mengikuti kegiatan sosialisasi program kerja Kelurahan LPDP 10.0. Saya selaku pembawa acara sekaligus moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam membawakan acara ini dari awal hingga akhir. Saya, Spesies Gavin, izin pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.